Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Taufik Hidayatullah, BPS 191042-1034. Saya dari kelompok 2 mata kuliah Struktur Hewan, kelas B Biologi Universitas Andalas. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit ilmu nih, yaitu mengenai struktur hewan reptil, yaitu pada Eutropis multifasciata atau yang biasa kita sebut dengan kadal kebun. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai morfologi Eutropis multifasciata atau yang biasa kita sebut dengan kadal kebun. Pada bagian kepala kadal kebun itu terdapat telinga, yang mana gendang telinganya itu dapat kita lihat dari luar. Kemudian ada mata, yang terdapat kelopak mata yang dapat membuka dan menutup dari mata kadal kebun tersebut. Kemudian ada mulut, yang mana mulut kadal kebun ini berbeda dengan ular, yaitu tidak dapat terbuka lebar. Dan kemudian ada hidung, yang mana terdapat dua lubang hidung pada kadal kebun tersebut, yaitu pada sisi kanan dan sisi kiri kadal tersebut. Kemudian badan kadal kebun itu berbentuk persegi panjang, berwarna coklat keabu-abuan, dan terdapat sisik pada seluruh badan kadal kebun tersebut. Dan selanjutnya itu ada kaki pada kadal kebun, itu terdapat 4 buah, yaitu 2 di depan dan 2 yang di belakang, yang mana pada setiap kaki terdiri dari 5 jari. Selanjutnya ekor pada kadal kebun sama halnya dengan ekor cicak, yaitu autotomik, yang mana dapat memutuskan ekornya untuk mengelabui hewan yang akan memangsanya. Nah, selanjutnya ini tampak bawah dari kadal kebun, yang mana terdapat kloaka yang merupakan tempat keluarnya kotoran dan telur pada kadal kebun tersebut. Nah, yang menjadi ciri khas dari kadal kebun itu memiliki perbedaan warna antara bagian atas dan bagian bawah dari kadal kebun tersebut, yaitu bagian atas berwarna coklat keabu-abuan, sedangkan bagian bawah itu berwarna putih keabu-abuan, dan pada samping itu terdapat warna jingga. Nah, bisa kita lihat pada gambar di atas nih. Nah, ini merupakan bentuk dari Eutropis multifasciata. Bisa kita lihat dari ujung kepala sampai ujung ekor, yang mana di kepala ini terdapat mata, lubang hidung, mulut, telinga, kemudian badannya berbentuk segi empat, kemudian ada terdapat 4 kaki dan terdapat ekor pada Eutropis multifasciata ini. Nah, untuk warna dari Eutropis multifasciata ini bisa kita lihat ini berwarna coklat keabu-abuan, dan pada sampingnya itu terdapat warna kemerahan, yang itu yang menjadi ciri khas dari Eutropis multifasciata. Itu ada perbedaan warna antara atas, samping, dan bawah dari Eutropis multifasciata ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem integumen, yang mana sistem integumen itu merupakan sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satu dari sistem integumen ini adalah kuku, sisik, kelenjar keringat, rambut, bulu, dan produknya seperti keringat atau lendir. Untuk sistem integumen pada kadal itu yang pertama ada kuku, yang mana kuku pada kadal kebun itu terdapat pada setiap jari kadal kebun tersebut yang berwarna hitam. Kemudian ada sisik. Sisik pada kadal kebun itu seperti susunan genteng. Pada bagian atas, bawah, kaki, ekor, dan kepala itu memiliki perbedaan ukuran pada tiap sisiknya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai muskularis, yang mana muskularis ini merupakan sistem jaringan yang disebut otot yang membuat kita bergerak. Nah, yang pertama itu ada otot punggung, otot leher, otot panggul, otot rahang bawah, otot rahang atas, otot paha, otot ekor, otot perut, otot rusuk, dan kemudian ada otot betis dan otot jari. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Ini merupakan otot punggung dari Eutropis multifasciata, dan ini merupakan otot rusuk pada Eutropis multifasciata. Nah, kemudian ini merupakan otot perut dari Eutropis multifasciata. Kemudian ini otot ekor pada Eutropis multifasciata, yang mana pada seluruh ekornya itu terdapat otot. Nah, ini merupakan otot paha, otot betis, dan otot jari dari Eutropis multifasciata. Kemudian ini otot rahang bawah dari Eutropis multifasciata. Dan ini merupakan otot rahang atas dan otot leher dari Eutropis multifasciata. Dan ini merupakan otot panggul dari Eutropis multifasciata. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai respirasi.
Respirasi ini merupakan sistem pernapasan yang mana terjadi pertukaran gas yaitu oksigen yang dibutuhkan dalam tubuh untuk metabolisme dan karbon dioksida nih. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Nah, selanjutnya kita mengenai sistem respirasi eutrofis multifasciata, yang mana eutrofis multifasciata ini bernafas menggunakan paru-paru, yaitu melalui hidung. Nah, ini merupakan hidung dari eutrofis multifasciata atau yang biasa kita sebut dengan kadal kebun. Nah, dari hidung tersebut itu menuju ke trakea atau yang biasa kita sebut dengan tenggorokan. Nah, ini merupakan dari batang trakea atau tenggorokan dari eutrofis multifasciata ini. Nah, kemudian pada bagian ini merupakan cabang atau yang biasa dengan kita sebut bronkus. Nah, ini merupakan cabang penghubung dari trakea dengan paru-paru bagian sebelah kanan dan sebelah kiri dari eutrofis multifasciata ini. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan paru-paru bagian sebelah kiri dari eutrofis. Nah, dan sebelah ini merupakan paru-paru bagian kanan eutrofis multifasciata. Nah, untuk selanjutnya kita membahas mengenai sistem digestivum, yaitu sistem pencernaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada video berikut ini. Nah, untuk kemudian mengenai sistem digestivum pada kadal kebun, itu berawal dari mulut, yang mana mulut pada kadal kebun ini terdapat gigi-gigi kecil yang digunakan untuk mengunyah mangsanya. Nah, kemudian pada mulut kadal kebun tersebut ini terdapat lidah. Nah, ini merupakan lidah dari eutrofis multifasciata atau yang biasa kita sebut dengan kadal kebun. Nah, kemudian dari mulut selanjutnya itu menuju ke kerongkongan atau biasa kita sebut dengan esofagus. Nah, dari esofagus tersebut menuju langsung ke lambung dari eutrofis multifasciata. Nah, ini merupakan lambung dari eutrofis multifasciata atau yang biasa kita sebut dengan kadal kebun. Nah, kemudian dari lambung itu menuju ke usus halus pada kadal kebun tersebut. Nah, ini merupakan usus halus. Nah, setelah itu setelah dari usus halus akan menuju ke usus besar. Nah, ini yang berwarna hitam merupakan usus besar dari eutrofis. Mengapa dia warna hitam? Karena di situ menumpuk kotoran dari hasil metabolisme kadal kebun tersebut. Nah, kemudian disimpan pada rektrum pada kadal kebun tersebut, yang mana nanti akan keluar melalui kloaka pada kadal kebun. Nah, ini merupakan kloaka dari kadal kebun atau eutrofis multifasciata. Nah, kemudian untuk kelenjar pencernaan pada eutrofis multifasciata atau yang biasa kita sebut dengan kadal kebun itu terdapat hati. Nah, ini merupakan hati dari eutrofis multifasciata atau kadal kebun. Kemudian juga terdapat empedu, yang mana empedu ini terdapat pada bawah bagian hati. Itu sangat kecil ukurannya. Nah, bisa kita lihat ini merupakan empedu pada eutrofis multifasciata. Nah, kemudian untuk sistem ekskresi itu pada eutrofis multifasciata atau kadal kebun itu terdapat sepasang ginjal, yaitu pada sebelah kiri dan sebelah kanan dari eutrofis multifasciata ini. Nah, untuk selanjutnya kita mengenai sirkulasi atau peredaran nih. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini nih. Nah, pada sistem sirkulasi eutrofis multifasciata atau yang biasa kita sebut dengan kadal kebun, ini yang pertama, bagian terpenting yaitu jantung. Nah, yang mana pada jantung ini terdapat 4 ruangan. Yang pertama ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Nah, itu merupakan bagian dari jantung eutrofis multifasciata. Nah, pada eutrofis multifasciata ini memang terdapat ruangan 4 tersebut, akan tetapi belum sesempurna dari mamalia dan aves. Nah, kemudian pada atas
Ini terdapat aorta bagian sebelah kanan dari eutropis multifasciata. Nah, ini yang berwarna merah ini merupakan aorta sebelah kanan. Nah, kemudian di bawah juga ini terdapat aorta bagian kiri dari eutropis multifasciata. Nah, sebenarnya pada bagian bawah jantung ini terdapat arteri pulmonalis dan juga terdapat vena pulmonalis yang mana itu merupakan saluran dari jantung menuju ke bagian paru-paru dari eutropis multifasciata ini. Nah, kemudian perbedaan antara arteri dan vena, yang pertama itu arteri, itu pada umumnya berwarna merah dikarenakan mengangkut darah yang mengandung kaya akan oksigen. Kemudian untuk vena itu pada umumnya berwarna biru karena pada vena itu mengangkut darah yang biasanya kaya akan karbon dioksida. Nah, kemudian pada bagian bawah jantung dari eutropis multifasciata atau yang biasa kita sebut dengan kadal kebun itu terdapat pembuluh darah yang menuju ke bawah, itu yang biasa kita sebut dengan sinus venosus. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat pada eutropis multifasciata atau yang biasa kita sebut dengan kadal kebun. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini kita membahas mengenai sistem syaraf pada eutropis multifasciata atau yang biasa kita sebut dengan kadal kebun. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat otak pada eutropis multifasciata atau yang biasa kita sebut dengan kadal kebun. Nah, di sini ada terdiri dari 4 lobus, 2 bagian depan dan 2 di bagian belakang. Untuk 2 lobus yang di depan itu bernama telenocephalon. Kemudian pada bagian depan dari lobus yang bagian depan ini terdapat olfactory bulb, itu tepat di bawah tengkorak. Nah, kemudian untuk 2 lobus di bagian belakang ini bernama dorsal midbrain. Pada bagian belakang dari 2 lobus di belakang ini itu juga terdapat cerebellum. Kemudian belakang cerebellum itu dihubungkan dengan sumsum tulang belakang atau yang biasa disebut dengan medulla oblongata. Kemudian untuk selain dari otak, sistem saraf pada eutropis multifasciata itu terdapat mata. Nah, itu merupakan mata dari eutropis multifasciata atau yang biasa kita sebut dengan kadal kebun, yang mana berfungsi sebagai organ untuk melihat. Mata pada eutropis multifasciata itu akan langsung tersambung dengan otak melalui saluran saraf yang dari mata langsung ke otak. Kemudian selanjutnya itu ada telinga, dan ini merupakan telinga dari eutropis multifasciata, yang mana di situ terdapat gendang telinga. Apabila dia mendengar suara itu akan langsung menuju ke otak untuk langsung diproses oleh otak itu sebagai rangsangan yang akan diterjemahkan nantinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai skeleton pada eutropis multifasciata. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada video berikut ini. Nah, ini merupakan skeleton pada eutropis multifasciata atau yang biasa kita sebut dengan kadal kebun. Nah, pada bagian atas ini terdapat tengkorak atau yang biasa kita sebut dengan skull. Kemudian pada tengkorak ini juga terdapat beberapa tulang. Yang pertama itu ada tulang rahang bawah atau yang biasa kita sebut dengan mandibula, dan tulang rahang atas itu maksila. Nah, kemudian ada tulang leher atau cervical vertebrae. Kemudian terdapat tulang belikat atau yang biasa kita sebut dengan scapula. Nah, kemudian juga terdapat tulang humerus atau tulang lengan. Kemudian ada juga karpal. Kemudian juga terdapat metakarpal, dan juga terdapat tulang jari atau yang biasa kita sebut dengan falanges. Kemudian juga terdapat
tulang ulna, itu pada tangan Eutrophis multifasciata. Kemudian selanjutnya itu terdapat tulang rusuk atau yang biasa disebut dengan ribs dalam bahasa Inggris. Kemudian ada trunk vertebrae. Nah, kemudian selanjutnya menuju ke bawah, ini terdapat tulang sacral vertebrae, itu pada bagian pinggul Eutrophis multifasciata. Kemudian terdapat tulang lobis. Kemudian juga terdapat tulang ilium. Kemudian ada tulang femur atau tulang paha. Kemudian ada tulang tarsal, metatarsal, dan juga tulang jari atau yang biasa kita sebut dengan falanges. Nah, kemudian juga terdapat tulang fibula dan juga tibia. Nah, yang terakhir itu terdapat tulang ekor atau biasa disebut dengan caudal vertebrae pada Eutrophis multifasciata ini. Nah, mungkin cukup sekian dari videonya guys, semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Mangfik, dan juga jangan lupa follow IG Mangfik 1101. Terima kasih.